Selamat Halo, malam semuanya. Hmm. Kami dari kelompok 5 dari kelas TCIA untuk tesis periode 23-22 jurusan Business Management, Bisnis Online, Universitas Bisnis Nusantara. Anggota peneliti kami ada saya sendiri, Adi Sofan Rafidi, lalu juga ada Dava Aditya dan juga Fitri Hotman Siboro. Dengan dosen pembimbing tesis ini Ibu Dr. Liana Wijaya, AMD, SI, MMS. Kami akan mempresentasikan skripsi kali ini dengan judul Antecedent of Behavioral Intention and Behavioral Intention to Recommend Streaming Video Service Product of Generation Z. Bahwa kita ketahui popularitas streaming platform seperti Netflix semakin populer, terutama untuk generasi Z, yang mana telah menjadi transisi yang pada untuk konten atau sumber informasi itu pada awalnya itu dari TV kabel, kemudian beralih ke video streaming. Terus dari platform Netflix ini bermunculan lagi platform-platform lainnya seperti Amazon Prime, Disney Plus, kemudian juga ada HBO, lalu juga ada um, apa namanya itu Hulu dan lain-lain. Kalau misalkan kita lihat di chart sebelah kanan, Netflix di tahun 2020 itu sudah memiliki 900 ribu usernya sendiri gitu. Dari fenomena ini kita bisa mengetahui adanya perusahaan sudah harus melihat faktor-faktor yang menjadi kompetisi itu sendiri gitu. Yang pertama ya ada behavior intensi itu sendiri, gimana perusahaan bisa menarik pelanggannya supaya membangun pelangganan kepada produknya. Lalu juga behavioral through comment gitu ya dari user yang sudah yang sudah memiliki produk itu sendiri bisa merekomendasikannya kepada lingkungan sekitarnya gitu, baik itu temannya ataupun juga keluarganya. Monggo Dav bisa di slide berikutnya. Oke, berikut kita sudah ngambil pada awalnya kita sudah mengambil 30 sampel untuk mengetahui nih apa namanya itu uh, dari orang-orang yang sudah menggunakan Netflix, terutama untuk segmen Generation Z, apakah dia sudah merekomendasikan ke teman-temannya, terus juga seberapa lama mereka menggunakannya, rata-rata hampir 70% average-nya, mereka sudah menggunakan dan mampu untuk merekomendasikan video streaming tersebut kepada lingkungan sekitarnya. Monggo Dav, bisa kita lanjutin. Nah, dari itu semua kita sudah menarik eh, rumusan permasalahannya, apa yang jadi pengaruh dari performa ekspektasi, terus kemudian effort ekspektasi, terus kemudian juga social influence, lalu behavioral intention to comment, lalu juga ada habit on behavioral intention, lalu juga ada behavioral intention to comment, yang mempengaruhi untuk video streaming service produk itu sendiri gitu, terutama untuk segmen generasi Z. Oke. Dari objektif penelitian kami kali ini gitu ya untuk mencangkup, mengetahui dan menganalisa seberapa jauh apa namanya itu performance expectation behavioral intention ini terhadap video streaming itu sendiri gitu. Terus kemudian juga kita mengetahui juga secara langsung mendeterminasikan dari price value behavior intention itu sendiri kepada video streaming itu sendiri. Monggo bisa dilanjutkan. Oke, dari penelitian kali ini ruang lingkupnya itu sendiri adalah dari generasi Z, segmennya. Untuk lokasinya itu ada di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Selama penelitian ini periodenya itu kita mulai dari Februari sampai di bulan Mei, kemudian juga
untuk riset analisa ini kita berfokus kepada faktor-faktor kurang lebih ada 9. Itu ada performance expectancy, expectation, social influence, lalu juga ada facilitation condition, lalu juga ada hedonic motivation, lalu juga ada price value dan habit on behavioral intention. Nanti akan kita jelaskan di lecture study. Monggo, dah bisa dilanjutin. Oke, mungkin untuk Peter Trevi bisa dilanjutkan sama Fitri. Terima kasih untuk Saudara Adi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang studi literatur atau bab 2. Yang pertama, marketing atau pemasaran. Pemasaran adalah proses yang melibatkan berbagai aktivitas melalui dari produksi, distribusi, promosi, dan penetapan harga produk yang akan dijual oleh sebuah perusahaan. Tetapi juga pada pemahaman kebutuhan dan keinginan pelanggan untuk memenuhi dengan lebih baik dibandingkan pesaing dan para pelaku bisnis lainnya. Selain itu, pemasaran juga melibatkan pertukaran nilai antara perusahaan dan pelanggan serta membangun dan mempertahankan hubungan yang positif dengan melakukan pemangkuan kepentingan. Oleh karena itu, dalam konteks bisnis, pemasaran atau marketing dapat didefinisikan untuk pembelian terhadap pelanggan terhadap suatu produk. Yang kedua, customer behavior atau perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah rangkaian mental yang dilakukan oleh konsumen dalam memilih dan memperoleh menggunakan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen juga mencakup bagaimana pengalaman konsumen dan tindakan mereka di masa depan. Oleh karena itu, pemahaman tentang perilaku konsumen merupakan salah satu kunci utama untuk menciptakan nilai dan meningkatkan hubungan dengan konsumen. Selanjutnya, social influence. Social influence hanya mempengaruhi sikap dan perilaku individu, tetapi juga berperan dalam proses adopsi teknologi atau sistem baru dalam pengambilan keputusan. Social influence dapat berasal dari berbagai sumber seperti keluarga, teman, komunitas, dan dapat juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, facilitating condition. Facilitating condition merupakan faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi oleh suatu individu. Oleh karena itu, untuk memastikan adopsi teknologi yang sukses, penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa kondisi-kondisi ini terpenuhi. Yang selanjutnya, hedonic motivation. Hedonic motivation adalah konsep yang melibatkan pencarian, kebahagiaan, dan kenikmatan sebagai pendorong utama perilaku konsumen. Sebagai dorongan intrinsik yang mendorong individu untuk mencari kebahagiaan dan kenikmatan dalam pengalaman mereka, baik itu melalui penggunaan produk atau aktivitas lainnya. Ini adalah faktor kunci yang mempengaruhi bagaimana dan mengapa individu memilih untuk berinteraksi dengan sistem atau produk tertentu dan dapat mempengaruhi behavioral intention dalam penelitian ini. Selanjutnya, price flow. Price flow juga disebut sebagai konsep yang menggambarkan hubungan antara biaya moneter yang dikeluarkan oleh konsumen untuk menggunakan suatu produk atau jasa dan memanfaatkan keuntungan yang mereka perolehi dari penggunanya. Selanjutnya, habit.
Habit atau kebiasaan adalah perilaku yang terjadi secara otomatis dan berulang dalam konteks tertentu, yang dimana ini terbentuk dari pengalaman dan pembelajaran yang seiring waktu. Kebiasaan ini tidak lagi memerlukan tujuan atau niat sebagai pemicunya, sehingga kebiasaan dipicu oleh konteks atau situasi di mana perilaku tersebut sering dilakukan. Selanjutnya, performa mereka. Konsep ini tidak hanya terbatas pada efisiensi waktu dan peningkatan produktivitas, tetapi juga mencakup aspek kemudahan penggunaan dan manfaat keseluruhan yang dirasakan oleh pengguna. Selanjutnya, ekspor ekspektasi. Ekspor ekspektasi sejauh mana individu merasa mudah dalam menggunakan suatu sistem atau teknologi. Ini mencakup persepsi tentang kemudahan pengguna, kompleksitas, dan kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan fitur-fitur dalam sistem tersebut. Selanjutnya, behavioral intention atau perilaku konsumen. Behavioral intention atau niat berperilaku dapat sebagai tingkat kemungkinan individu untuk melakukan perilaku tertentu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hal ini sangat penting dalam berbagai teori perilaku dan pemasaran karena dapat membantu memahami bagaimana individu membuat keputusan untuk melakukan tindakan tertentu. Selanjutnya, behavioral intention to recommend it. Sebagai sebuah konsep yang merujuk pada niat atau kemungkinan seseorang individu untuk melakukan rekomendasi suatu produk atau jasa atau platform kepada orang lain yang didasarkan pada pengalaman mereka setelah menggunakan produk atau jasa tersebut. Selanjutnya, untuk generasi Z, yang dimana generasi Z cukup memiliki cukup motivasi yang niat baik untuk membeli produk dimanapun berada. Niat belanja yang dilakukan secara online maupun offline, rata-rata generasi Z menyukai produk yang menurut mereka keren dan sedang tren. Dalam ini, hal ini konsistensi dan loyalitas terhadap merek. Generasi Z malah meminta loyalitas pada produsen barang bermerek yang mereka gunakan, atau mereka menginginkan produk bermerek produsen untuk dapat memberikan lebih dari apa yang mereka diharapkan di generasi ini. Selanjutnya, next. Ya, selanjutnya kami akan membahas tentang kerangka pemikiran. Berdasarkan rumusan masalah dan serta pertanyaan pada penelitian kami dapat mengembangkan teori yang sudah dijabarkan di atas atau di slide ini. Maka tersusunlah kerangka pemikiran sebagai berikut. Performa expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating condition, hedonic motivation, price flow, dan habit berpengaruh atau mempengaruhi terhadap behavioral intention atau niat perilaku seorang konsumen, yang dimana ini akan berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam merekomendasikan suatu produk karena mereka sudah menggunakan atau sudah pernah mempunyai pengalaman terhadap produk tersebut. Next slide. Next. Selanjutnya, saya akan membahas terhadap bab 3 atau metodologi penelitian. Yang dimana pada bab ini, population, kami membahas population and research of sample. Yang pertama, population. Pada penelitian ini, kami menggunakan populasi atau
Disebut wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian ini untuk mempelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Penting untuk secara jelas menyebutkan populasi dalam setiap penelitian, termasuk jumlah anggota populasi dan wilayah penelitian yang mencakupnya. Yang dimana pada penelitian ini kami mengambil populasinya di sekitar Jabodetabek, yang dimana tertuju pada untuk pengguna video streaming untuk yang terkhusus di penggunanya adalah generasi Z. Yang selanjutnya kami membahas tentang sampel, di mana sampel yang kami gunakan pada penelitian ini adalah generasi Z yang pernah melakukan pembelian layanan video streaming karena pengaruh performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating condition, hedonic motivation, price flow, dan habit. Yang dimana seperti kita ketahui, kuesioner ini dilakukan dengan menyiapkan serangkaian pertanyaan dalam bentuk form yang disebarkan kepada responden yang akan diminta untuk menjawab dengan memilih jawaban yang telah disiapkan oleh peneliti. Dengan pengukuran indikator variabel ini dilakukan dengan menggunakan skala Likert 5 poin. Dimulai dengan sangat tidak setuju yang disimbolkan dengan yang mempunyai skor 5, tidak setuju mempunyai skor 4, kurang setuju mempunyai skor 3, tidak setuju mempunyai skor 2, dan sangat tidak setuju mempunyai skor 1. Next. Next slide. Yang dimana selanjutnya ini akan dibahas oleh teman kami, Dava. Terima kasih. Baik, ini untuk hasil responden dari kuesioner yang kami sebar di Google Form. Beberapa responden karakteristik kita ambil dari kurang dari 18 tahun hingga lebih dari 27 tahun dengan kriteria dari SMP hingga pendidikan S2 dan S3 dengan karakteristik pekerjaan ada pelajar, swasta, BUMN, PNS, wira swasta ataupun mahasiswa. Di beberapa responden dari kriteria pengeluaran. Lalu untuk deskriptif analisis ada performance ekspektansi dengan 5 pertanyaan, effort ekspektansi dengan 4 pertanyaan, ada social influence dengan 4 pertanyaan, lalu facilitating condition dengan 4 pertanyaan, hedonic motivation dengan 4 pertanyaan, price value dengan 3 pertanyaan, habit dengan 4 pertanyaan, behavioral intention 3 pertanyaan, yang terakhir behavioral intention to recommend dengan 2 pertanyaan. Ini adalah outer model dari penelitian kami. Ini adalah reliabilitas indikator, yaitu adalah korelasi antara skor vektor atau indikator dengan konstruk yang diukur. Dianggap reliable jika memiliki korelasi di atas 0,7708
loading factor antara 0,40 hingga 0,70 dapat dipertimbangkan dengan syarat nilai AVI lebih dari sama dengan 0,5 pada hasil konstruk laten. Ini hasil dari pengolahan data menggunakan Smart PLS. Ini ada convergent validity yang mana value di lebih dari sama dengan 0,50. Untuk diskriminan validity ada Fornell-Lacker criterion, bisa dilihat hasilnya. Ini diskriminan variabel research validity resultnya. Lalu untuk validitas endogen R-square, di mana behavioral intention sebesar 70,6% dipengaruhi oleh faktor yang lain. Lalu untuk F2, behavioral intention ke behavioral intention to recommend sebesar 0,835, ukuran efek besar, effort expectancy tidak ada efek, signaling condition 0,012 tidak ada efek, habit 0,308, sedang hedonic motivation 0,06 tidak ada efek, performance expectancy tidak ada efek, price value 0,080 berefek kecil, lalu social influence tidak ada efek. Lalu untuk Q2, nilai Q2 kondisi endogen di atas 0, lebih tepatnya behavioral intention memiliki nilai 0,448 dan behavioral intention to recommend 0,344. Hasil ini memberikan dukungan yang jelas untuk relevansi prediktif model mengenai variabel laten endogen. Lalu untuk hasil uji evaluasi signifikansi dan relevansi koefisien jalur uji T yang jika p-value kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T kritis, hipotesis signifikan. Lalu yang kedua, jika p-value lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T kritis, hipotesis tidak signifikan. Ini adalah hasil inner model. Lalu dari uji koefisien T statistik dan p-value, ternyata dari penelitian kami hanya terdapat 3 hipotesis yang terbukti, yaitu ada price value yang mempengaruhi behavioral intention, habit yang mempengaruhi behavioral intention, serta yang terakhir behavioral intention yang mempengaruhi behavioral intention to recommend. Ini hasilnya. Jika price value berpengaruh positif dan terbukti hipotesisnya, dan habit berpengaruh positif dan hipotesis diterima, dan yang terakhir behavioral intention berpengaruh pada behavioral intention to recommend, berpengaruh positif dan hipotesis diterima. Lalu untuk kesimpulannya, tadi bisa saya ulangi lagi, dari semua 8 hipotesis yang terbukti berpengaruh, yaitu adalah pertama, price value berpengaruh pada behavioral intention, lalu habit berpengaruh pada behavioral intention, serta behavioral intention berpengaruh pada behavioral intention to recommend pada produk layanan streaming pada generasi Z. Lalu untuk saran, penelitian ini menunjukkan bahwa price value dan habit berpengaruh terhadap behavioral intention produk layanan video streaming pada generasi Z. Secara keseluruhan, penelitian memberikan wawasan yang dibutuhkan tentang bagaimana generasi Z memilih untuk menggunakan produk layanan video streaming. Penelitian di masa mendatang diharapkan dapat mengatasi keterbatasan ini dengan memperluas cakupan sampel, melakukan penelitian lintas budaya, dan memasukkan faktor-faktor eksternal seperti tren industri, kondisi ekonomi, dan faktor budaya. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat mengeksplorasi mekanisme
moderasi yang mungkin ada antara variabel-variabel yang diteliti, seperti jenis produk, segmentasi pasar, dan karakteristik demografis konsumen. Dengan demikian, penelitian di masa mendatang dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan holistik tentang dinamika pasar dan perilaku konsumen yang dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan berkelanjutan. Demikian presentasi penelitian tesis kami. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan berkontribusi pada masyarakat. Mohon maaf untuk kesalahan dan keterbatasan penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.